Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Akhtar Satriawan dan hari ini saya berbicara sebagai pembicara pertama tim pro untuk menyatakan dukungan penuh kami terhadap mosi debat pada hari ini. Sebelum saya masuk ke argumen inti, izinkan saya menyampaikan sebuah realita yang tidak bisa kita hindari, bahwa kita hidup di era global yang semakin kompleks, krisis datang bertubi-tubi dan seringkali tidak bisa kita prediksi. Perang terus berlanjut di Gaza, Ukraina, dan Sudan. Pandemi seperti COVID-19 telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem bantuan yang kita miliki, di mana para tenaga kesehatan kelelahan dan bahkan gugur dalam tugasnya. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor juga menewaskan ribuan orang, termasuk para relawan itu sendiri. Namun di tengah semua kekacauan itu, satu pertanyaan muncul, siapa yang seharusnya berada di garis terdepan untuk menolong? Apakah kita masih akan mengirim dokter ke wilayah menular tanpa perlindungan maksimal? Apakah kita akan terus mengirim guru ke pengungsian perang dan membiarkan mereka trauma? Atau kita akan mengambil langkah yang baru, langkah yang berani, mengandalkan humanoid robot yang bisa bertugas tanpa rasa lelah, tanpa takut, dan tanpa mempertaruhkan nyawa? Mosi ini bukan tentang mengganti manusia dalam seluruh aspek kemanusiaan, tapi mosi ini tentang menyelamatkan manusia dari ancaman kematian saat mereka menjalankan tugas kemanusiaannya. Dengan kata lain, bukan kemanusiaan yang kita ganti, tetapi metode pelaksanaan yang kita selamatkan. Framing kami sangat sederhana. Ketika teknologi bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa tanpa mengorbankan siapapun, maka menolaknya adalah bentuk kezaliman terhadap kemanusiaan itu sendiri. Bayangkan sebuah rumah sedang terbakar. Di dalam rumah itu ada seorang anak kecil. Para relawan berdiri di luar, tahu bahwa jika mereka masuk, mereka mungkin tidak akan keluar dengan hidup. Tetapi karena nurani, mereka tetap masuk. Ada yang selamat, ada juga yang gugur. Sekarang bayangkan jika kita memiliki robot penyelamat. Robot itu bisa masuk tanpa rasa takut, tidak perlu oksigen, tidak akan trauma. Ia masuk dan mengevakuasi anak itu dan keluar tanpa kehilangan satu nyawa pun. Lalu kita bertanya, siapa yang lebih tepat dikirim terlebih dahulu, manusia atau robot? Maka jawaban dari tim kami adalah robot. Dan itulah esensi pada mosi hari ini. Argumen pertama yang akan kami bawakan adalah soal moralitas dan juga perlindungan terhadap nyawa manusia. Salah satu nilai tertinggi dalam kemanusiaan adalah melindungi kehidupan. Ironisnya, justru dalam membantu kehidupan orang lain, ribuan tenaga bantuan gugur tiap tahun. Dalam konflik bersenjata, dokter dan perawat ditembak. Dalam wabah penyakit, tenaga kesehatan terinfeksi. Dalam bencana alam, relawan tertimpa bangunan runtuh. Lalu kita bertanya, siapa yang selama ini paling sering menjadi korban kedua dalam krisis kemanusiaan? Tentunya jawabannya adalah para dokter, perawat, tentara, dan semua relawan yang membantu. Lalu kita bertanya lagi, mengapa kita masih mempertaruhkan nyawa mereka ketika ada alternatif yang bisa menggantikan mereka di garis terdepan? Humanoid robot tidak butuh perlindungan yang ekstrim. Mereka memiliki tubuh yang tidak rentan terhadap infeksi. Mereka tidak takut pada virus, mereka tidak terkena trauma, dan tidak terganggu oleh suara ledakan ataupun jeritan. Jadi jika tujuan kita adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, termasuk penyelamat itu sendiri, maka solusi ini bukan hanya masuk akal, tapi juga merupakan kewajiban moral bagi kita semua. Argumen kedua yang akan kami bawakan adalah mengenai efektivitas dan kecepatan, di mana saat bencana dan konflik menuntut respon yang cepat dan presisi tinggi, manusia memiliki keterbatasan. Kita butuh tidur, kita bisa panik, dan kita bisa lelah. Kita bahkan bisa salah baca situasi. Tetapi robot tidak. Mereka bisa bekerja 24 jam non-stop, tanpa mengeluh, tanpa goyah, tanpa takut. Ketika gempa terjadi, detik-detik pertama sangat krusial. Tapi seringkali kita butuh waktu berhari-hari untuk mengatur pengiriman relawan, sementara humanoid robot tidak perlu itu. Beberapa contoh nyata adalah saat di Wuhan, saat COVID-19, robot digunakan untuk menyemprotkan disinfektan. Di Jepang, robot digunakan untuk mengantar makanan di zona karantina. Robot medis juga bahkan mulai dikembangkan untuk melakukan triase darurat di zona perang. Efisiensi bukan hanya tentang cepat, tapi juga tentang daya tahan. Efisiensi juga tidak menghabiskan tenaga yang begitu banyak, tidak butuh motivasi, mereka hanya butuh perintah. Argumen ketiga yang akan kami bawakan adalah bahwa robot memiliki kemampuan teknologi dan mekanisme yang bereplikasi, empati, serta mampu bertindak secara mandiri berdasarkan kebutuhan di lapangan. Humanoid robot yang kami maksud bukanlah mesin statis biasa. Mereka sudah dibekali dengan sensor multispektrum untuk mendeteksi keberadaan manusia di bawah reruntuhan atau zona berbahaya. AI responsive real time yang bisa menyesuaikan tindakan dengan kondisi darurat, bahkan dalam situasi penuh tekanan. Kemampuan navigasi otonom dan pengambilan keputusan cepat berdasarkan protokol darurat yang dirancang oleh tim ahli kemanusiaan. Dalam situasi gempa bumi, ketika ada suara minta tolong dari bawah puing, robot akan langsung terpicu untuk merespon dengan suara tersebut tanpa memerlukan perintah manual. Behavior Empathy Trigger System juga membuat robot itu dilatih untuk menyimulasikan respon empatik manusia, seperti mendekat saat seorang menangis, menenangkan dengan suara dan bahasa tubuh yang lembut, serta merespon kalimat minta tolong dengan tindakan langsung. Kami menyadari bahwa robot tidak memiliki perasaan sejati, namun mereka dengan program yang kami berikan
Mereka dapat mengenali ekspresi wajah, intonasi suara, dan pola bahasa emosional. Robot mampu meniru perilaku empati yang selama ini menjadi alasan mengapa manusia dianggap lebih cocok. Dan bukankah yang dibutuhkan korban saat itu bukanlah kasih sayang dalam bentuk puisi, tapi bantuan konkret secepat mungkin. Argumen yang terakhir yang akan kami bawakan adalah mengenai bahwa teknologi hari ini sudah menyediakan sistem preventif terhadap error dan resiko malfungsi. Kami paham, tim kontra mungkin akan mengatakan bagaimana jika robot rusak atau bahkan membahayakan yang lain. Maka kami jawab, dengan teknologi saat ini, manusia telah mampu merancang sistem robotik yang memiliki backup sistem otomatis jika terjadi kegagalan fungsi. Mereka juga dilengkapi protokol shutdown darurat jika robot mendeteksi anomali pada perangkatnya sendiri. Mereka juga terhubung ke pusat kontrol manusia 24 jam, sehingga setiap gerak robot dapat diawasi dan diarahkan ulang jika dibutuhkan. Dan bahkan mereka sudah disediakan anti-hacking framework dengan lapisan keamanan AI untuk mencegah penyusupan atau manipulasi sistem dari luar. Bahkan dalam industri medis juga, robot dengan akurasi mendekati 100% sudah digunakan dalam operasi presisi tinggi, seperti pada bedah saraf dan juga penjinakan bom. Jadi dalam konteks kemanusiaan, kita tidak sedang berbicara tentang masa depan yang masih jauh, tetapi tentang teknologi yang sudah terbukti hari ini. Kami tidak menyangkal bahwa manusia memiliki empati dan robot tidak, tapi mari kita lihat realitas zaman sekarang. Guru sudah mengajar lewat Zoom, dokter sudah memberikan konsultasi melalui aplikasi, bantuan logistik sudah dikirim via drone. Hari ini, empati tidak selalu butuh kehadiran fisik. Kadang bentuk paling nyata dari cinta kemanusiaan adalah dengan memastikan bahwa tidak ada yang gugur dalam proses menolong. Robot tidak punya hati, tapi dengan menggunakannya, kita dapat menjaga lebih banyak hati tetap berdetak. Maka ketika kita memilih robot, kita bukan sedang menggantikan empati manusia, kita sedang memperluas jangkauan empati itu, lewat bentuk baru yang lebih aman, lebih kuat dan lebih bisa diandalkan. Transisi ini bukan hanya mungkin, tapi secara teknis dan moral sudah sangat layak untuk dilakukan. Kami juga ingin menegaskan bahwa sejak awal kami sudah mengantisipasi seluruh kekhawatiran utama yang akan diangkat oleh tim kontra. Semuanya sudah kami jawab. Dengan seluruh argumentasi ini, kami dari tim pro meyakini bahwa mengadopsi humanoid robot bukan tindakan dingin tanpa empati. Justru itu adalah bentuk empati tertinggi, karena kita tidak ingin satupun orang baik gugur saat sedang berusaha menolong sesamanya. Humanoid robot bukan musuh kemanusiaan, mereka adalah pelindung para pejuang kemanusiaan. Dan itu untuk menutup pidato hari ini, saya akan bertanya kepada tim kontra. Jika Anda tahu bahwa satu robot bisa menyelamatkan 5 nyawa tanpa mengorbankan satupun manusia, apakah Anda akan memilih mengirim manusia atau robot? Terima kasih.